pacar? Tepuk tangan untuk... Suasana meriah terlihat di lingkungan SMA Negeri 2 Purwakarta saat Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengunjungi sekolah tersebut dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal sebagai PP Tunas. Kedatangan gubernur disambut antusias oleh para siswa dan guru, didampingi oleh Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zain, serta Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid. Gubernur Deddy memberikan pemaparan langsung terkait pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Remaja nggak bisa lepas dari HP, sudah dewasa nggak bisa lepas dari HP, guru juga nggak bisa lepas dari HP. Oke? Nah, semuanya ya. Terus kemudian tentunya ada dua. Ada yang menggunakan media sosial untuk kebaikan, untuk produksi, untuk cita-cita, untuk misi, dan bahkan untuk ekonomi. Banyak yang berhasil di situ. PP Tunas adalah upaya konkret pemerintah untuk melindungi anak-anak di era digital. Kami ingin mereka tumbuh di lingkungan online yang sehat, bukan yang membahayakan, ungkap Menteri Mutia dalam sambutannya. Mutia juga menyoroti bahwa sekitar 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Oleh karena itu, PP Tunas mewajibkan penyelenggara sistem elektronik, PSE, menyediakan fitur ramah anak, seperti verifikasi usia dan kontrol orang tua. Baik atau tidaknya seperti yang Pak Gubernur sampaikan, Bu, kadang-kadang kita cerita kemarin ya, ada yang teradiksi. Karena kalau anak kecil nggak bisa ngebedain ini tuh berapa jam sehari yang bagus, yang batasannya tuh sehari itu berapa jam, berita-berita atau isi yang seperti apa yang boleh diambil. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Kepala SMA Negeri 2 Purwakarta, H. Kasidi, SPDvis, MPD, mengucapkan selamat datang kepada para pejabat dan mengungkapkan kebanggaannya atas kunjungan tersebut. Ini sebuah kehormatan bagi sekolah kami bisa menerima gubernur, menteri, dan bupati secara langsung, katanya. Puji dan syukur, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan walafiat. Dan selamat datang kepada Bapak Gubernur, Ibu Menteri, dan Pak Bupati Purwakarta. Kebahagiaan yang luar biasa untuk kami, karena hari ini kita bisa bertemu langsung dengan Ibu Menteri, Pak Gubernur. Terkait dengan kendaraan bermotor, sekolah mengacu kepada aturan yang ada. Yang diperbolehkan menggunakan motor adalah yang sudah berhak, yaitu dengan ditandainya SIM. Apabila anak tersebut sudah memiliki SIM, maka diperkenankan. Dan kalau memang belum, ya memang tidak diizinkan. Dan juga bahwa di SMA Negeri 2 Purwakarta ini tidak ada motor atau kendaraan siswa yang di sekolah. Jadi semuanya datang ke sekolah dengan jalan kaki. Hanya mungkin yang jauh, mungkin ada yang diantar, kemudian juga ada yang naik gojek, ada juga yang bawa motor, tetapi disimpannya di saudaranya. Kalau di sekolah tidak ada. Saya kira itu terkait dengan kendaraan. Tetapi kan memang saat ini kan zonasi, Pak. Sebenarnya kalau zonasi itu jaraknya itu di tahun lalu PPDB kita itu zonasinya di jarak sekitar 900 meter. Artinya 1 kilo juga kurang. Sebenarnya dengan radius itu jalan kaki juga bisa. Jumlah siswa keseluruhan di SMA 2 ini, rombel kita ada 35, Pak, tahun ini. Jumlah siswanya 1.230 siswa. Harapan kita sebagai kepala sekolah, sesuai dengan juga tujuan pendidikan di sekolah menengah atas itu adalah melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan SMA 2 itu salah satu sekolah yang memiliki tingkat pendidikan yang untuk melanjutkan itu di atas 70% melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan juga rata-rata yang masuk PTN itu juga sudah di atas 100, Pak, per tahunnya. Jadi alhamdulillah kalau untuk SMA 2 ini dari sisi gurunya, dari sisi siswanya, dari sisi prestasi guru dan siswanya, alhamdulillah luar biasa. Alumninya juga alhamdulillah.
Jadi kita bersyukur sekolah ini sudah memiliki alumni yang cukup kuat, kemudian juga prestasinya anak-anak juga luar biasa, baik itu di bidang akademik maupun di non-akademik. Untuk tahun pelajaran 2025-2026, kita akan menerima sejumlah 432 siswa atau sejumlah 12 rombel. Dan sesuai dengan aturan yang ada sementara, kita akan menerima lewat jalur zonasi itu 35%, kemudian afirmasi 30%, kemudian kepindahan dan anak guru 5%, dan prestasi akademik dan non-akademik itu 30%. Lalu umur 18 baru kita anggap betul-betul sudah bisa. Menteri Mutia juga memberikan pujian terhadap lingkungan sekolah yang dinilainya asri dan penuh tanaman hijau, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ada yang teradiksi. Karena kalau anak kecil nggak bisa ngebedain ini tuh berapa jam sehari yang bagus. Dalam sesi tanya-jawab, para siswa dan guru menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif berdiskusi seputar tantangan dan solusi dunia digital. Gubernur Deddy Mulyadi pun menegaskan bahwa PP Tunas merupakan solusi hulu terhadap penyalahgunaan media sosial oleh anak-anak. Tak boleh lagi ada anak di bawah umur yang bisa dengan mudah membuat akun media sosial pakai data palsu. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal masa depan mereka, tegasnya. Selain itu, Gubernur juga mengangkat isu pinjaman online yang mulai menjebak anak-anak, serta perlunya edukasi digital dan pengawasan terhadap penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Setelah kegiatan di SMA 2 Purwakarta, rombongan melanjutkan kunjungan ke Resimen 1 Stirayuda Purwakarta untuk memantau pelaksanaan program pendidikan karakter dan kebangsaan. Toiletnya, kemudian bumbunya lagi dicat, lingkungannya lagi dibersihkan, sehingga anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Dari SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih di sini tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari Resimen ini untuk menjadi pelatih. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya mengawal keselamatan dan masa depan generasi muda melalui pendekatan menyeluruh, baik secara digital maupun fisik. PP Tunas diharapkan menjadi pondasi kuat untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak. Ya, jadi gini, mereka itu Herman Budiono dari Purwakarta mengabarkan. Sama saya nggak boleh salah.